Penceramah Ustadz Abdul Somad dihadang sekelompok massa di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Benarkah penghadangan ini terjadi karena selama ini ceramahnya dianggap intoleran dan radikal? Peristiwa itu terjadi saat rombongan UAS hendak menggelar safari dakwah di Kutai Barat, tepatnya pada 3 Juli, sekitar pukul jam 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Melalan. Saat itu rombongan UAS baru mendarat untuk memulai rangkaian safari dakwah. UAS dijadwalin mengisi tablik akbar Tahun Baru Islam dan hari lahir Pondok Pesantren As-Salam pada 4 Juli. Saat iring-iringan kendaraan hendak keluar dari bandara, massa sudah menunggu di jalur keluar. Mereka sampai naik ke atas mobil ya? Sebagai gerakan pemuda Dayak dan gerakan aksi 1000 gong. Massa memarkir sebuah mobil melintang hingga menutup akses jalan utama. Aparat gabungan dari Polres Kutai Barat, TNI, panitia, dan tokoh agama kemudian turun tangan, membuka blokade serta mengamankan situasi. Massa menolak kedatangan UAS karena menganggap sejumlah ceramahnya di masa lalu bersifat provokatif dan berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Mereka juga menyatakan ingin menyampaikan aspirasi secara langsung ke pihak penyelenggara maupun UAS. Setelah dilakukan pengamanan dan koordinasi, blokade akhirnya berhasil dibuka. Situasi pun kembali kondusif berkat koordinasi pemerintah daerah, aparat, dan tokoh lintas agama. Penolakan terhadap UAS ternyata bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya pada 25 Mei lalu, dia juga ditolak oleh 15 organisasi masyarakat adat Minahasa. Mereka khawatir kehadiran UAS memicu gesekan sosial di Sulawesi Utara yang dikenal plural dengan semboyan Torang Samua Basudara. Pada Juni 2022, UAS juga pernah ditolak warga perumahan Citra Indah City saat hendak menggelar tablik akbar. Penolakan serupa juga pernah terjadi di Yogyakarta, Kudus, dan Jepara. Bahkan penolakan juga pernah terjadi di beberapa negara, seperti Singapura, Hong Kong, Timor Leste, bahkan di Swiss. Pada Desember 2017, imigrasi Hong Kong melarang UAS menghadiri pengajian bagi warga negara Indonesia di sana. Tahun 2018, imigrasi Timor Leste juga melarangnya tampil dalam acara tablik akbar. Pada 2020, otoritas Swiss melarang UAS datang dalam rangka safari dakwah Eropa demi mencegah penyebaran ideologi ekstremis. Mei 2022, Kementerian Dalam Negeri Singapura juga melarang UAS masuk untuk liburan keluarga karena dianggap menyebarkan ajaran ekstremis dan segregatif. Berbagai penolakan itu bukan tanpa alasan karena sejumlah ceramah UAS memang telah memicu berbagai kontroversi. Pertama, dalam salah satu ceramahnya, UAS memposisikan Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik saat itu, lebih rendah daripada pezina dan penjudi. Ia juga menyindir Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mencium tangan Paus Fransiskus sebagai bentuk penghormatan. Saat itu UAS bertanya kepada jamaah, mana dosa yang lebih besar? Pezina, penjudi, peminum khamar, atau mencium tangan orang yang mengatakan Allah punya anak? Menurutnya, mencium tangan orang yang meyakini Allah punya anak lebih buruk daripada mencium pezina maupun penjudi. Yang dimaksud dengan Allah punya anak adalah keyakinan untuk umat Kristen dan Katolik. Kedua, UAS juga mengharamkan umat Islam mengucapkan Selamat Natal. Dalam sesi tanya jawab pengajian di Riau pada akhir 2017, ia menyebut ucapan Selamat Natal melanggar akidah Islam. Alasannya karena dianggap mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan sekaligus mengakui adanya peristiwa penyalipan. Ketiga, dalam kajian di Pekanbaru tahun 2016, UAS juga menyebut salib sebagai tempat tinggal jin kafir. Keempat, ucapannya yang menyebut perayaan ulang tahun anak sebagai bentuk kemurtadan juga sempat viral pada Desember 2025. Saat itu UAS mengatakan, selamat murtad kepada orang tua yang memasangkan topi ulang tahun dan membiarkan anaknya meniup lilin. UAS mengaitkan tradisi meniup lilin dengan praktik kaum Majusi atau penyembah api. Menurutnya, mengikuti tradisi itu berarti menyerupai ritual agama lain, sehingga dapat mengarah pada kemurtadan. Kelima, UAS juga pernah menyebut musik haram dalam sebuah video ceramah lama yang diunggah di YouTube Daku Channel pada 2018. Menurutnya, musik menjadi haram jika mengandung ajakan berzina, lirik yang buruk seperti memuja kematian atau bunuh diri, maupun ditampilkan dengan mengumbar aurat. Ia juga menyebut penghasilan dari musik seperti itu sebagai harta haram, sehingga sedekah dari hasil tersebut tidak akan diterima Allah. Terakhir, UAS pernah mengatakan pejabat muslim yang memberi izin pendirian rumah ibadah agama lain akan mendapat dosa jariah hingga kiamat. Ia bahkan menggambarkan siksaan yang akan diterima orang yang memberikan pemahamannya tuh setiap benar-benar membagongkan banget kau dibelenggu malaikat, teng, kelompang, rasakanlah itu, katanya.
Melihat berbagai isi ceramah tersebut, kami memahami jika masyarakat Kutai Barat ingin menjaga daerah mereka tetap harmonis. Susah, nggak bisa Keresahan itu diterapin tentu di nggak muncul Indonesia. begitu aja. Selama bertahun-tahun, sebagian ceramah UAS memang menuai kritik karena dianggap provokatif dan menyinggung kelompok lain. Bahkan beberapa kali berujung pada penolakan di berbagai daerah maupun di luar negeri. Jadi, jika ada warga Kutai Barat yang merasa khawatir, kekhawatiran itu bisa dipahami. Menyampaikan aspirasi juga merupakan hak setiap warga negara. Namun, menghadang, menghalangi, atau membubarkan suatu kegiatan bukanlah cara yang patut dibiasakan dalam negara hukum. Jika setiap Ya, kelompok merasa berhak betul. menghentikan kegiatan yang tidak disukai, ruang publik justru akan dipenuhi aksi saling blokir dan konflik horizontal. Yang dirugikan bukan hanya penceramah, tapi juga masyarakat yang kehilangan kepastian hukum dan rasa aman. Karena itu, setiap kegiatan tetap harus mendapat pengamanan yang memadai. Sementara keberatan masyarakat sebaiknya disalurkan melalui mekanisme yang sah. Misalnya nih, lewat dialog dengan penyelenggara, pelaporan kepada aparat, atau evaluasi oleh lembaga yang berwenang. Dengan begitu, aspirasi tetap tersampaikan tanpa memicu benturan di lapangan. Di sisi lain, persoalan ini juga patut menjadi bahan evaluasi bagi para penceramah. Tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar di tengah masyarakat. Karena itu, dakwah semestinya lebih mengedepankan persatuan, kesejukan, dan penghormatan terhadap perbedaan, bukan narasi yang mudah memicu polarisasi. Kebebasan berdakwah adalah hak, tapi juga disertai tanggung jawab menjaga kerukunan. Mengkritik seorang penceramah bukan berarti membenci agama. Sebaliknya, membela kebebasan berdakwah juga bukan berarti membenarkan seluruh isi ceramahnya. Ceramah yang dianggap bermasalah tetap patut dikritik melalui jalur yang benar. Sementara, Ya, penegakan hukum dan ketertiban harus dijaga agar perbedaan tidak diselesaikan dengan aksi saling menghadang. Dengan begitu, kebebasan berekspresi, ketertiban umum, dan kerukunan masyarakat bisa berjalan beriringan. Yuk saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang bijak. ya bagus ya. Ini narasinya bagus banget. Nggak tendensius ke salah satu kelompok ya. Dan saya nggak tahu ya mulai kapan gitu. UAS kok jadi makin kesini itu jadi makin apa ya disebutnya? Ya, ya kayak gitulah. Semakin nggak bijaksana gitu dalam menyampaikan ceramah-ceramahnya. Apa mungkin karena dia sudah satu circle dengan Habib-Habib Rian Balwi gitu ya, yang terkenal dengan provokasinya, kemudian ya pemahamannya yang tidak mencerminkan dari pemahaman yang miliki oleh ulama-ulama di Indonesia kebanyakan gitu. Jadi nggak mewarisi itu. Jadi arahnya itu ya ekstrim aja gitu. Kayak contoh tadi pemimpin yang membangunkan tempat ibadah untuk umat agama lain itu dapat amal jariah, dapat dosa jariah hatta yaumil qiyamah sampai di kiamat. Nah ini kan apa gitu? Nggak masuk akal aja gitu.